wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast bersih-bersih.co kali ini untuk bersih-bersih mindset, tempat kita ngobrol santai tentang dunia kebersihan, kejelapan dan juga teknologi yang bikin hidup kita semakin bersih dan efisien. Oke, balik lagi dengan saya Niki dan saya juga di sini ditemani kembali oleh Dengan saya di Isnugroho. dengan Pak Dwi ya. Oke Pak, jadi kali ini Pak kita akan membahas sebuah diskusi topik yang cukup seru ya, itu mengenai teknologi di dunia cleaning Pak. Yang kita tahu dulunya kan kerja cleaning itu identik dengan tenaga manual. Sekarang banyak banget teknologi yang bisa membantu mempercepat atau mempermudah pekerjaan di lapangan atau kerja bersih-bersih gitu ya. Mungkin mulai dari robot vakum atau penyemprotan disinfektan yang otomatis sampai aplikasi digital buat memonitoring kebersihan ya Pak ya di lapangan. Kira-kira kalau menurut Pak Dwi dari informasi saya barusan, tanggapan Pak Dwi apa nih Pak dengan teknologi semakin berkembang ini? Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman menanggapi pertanyaan santai nih dari Pak Niki untuk podcast sore ini. Ya. Ya alhamdulillah semakin kesini, maksudnya semakin maju perkembangan zaman, dan begitupun di dunia cleaning service ya teman-teman. Dulu memang masih manual sistemnya, secara pembersihan masih manual, alatnya pun masih manual, dan saat ini semakin berkembang zaman, alat itu sudah update dan super canggih. Artinya sudah bisa memakai teknologi canggih Mas, bisa gitu. Banyak alat, salah satu contoh adalah mesin vakum cleaner yang dulu kita pakai hanya satu fungsi, menyedot tubuh. Saat ini kita punya dan umumnya punya 3 fungsi, namanya vakum ekstraktor. Jadi dia bisa membersihkan, dia bisa mencuci sekaligus menyedot dan membersihkan debu. Ya. Berikutnya ada mesin scrubber, mesin high speed polisher, ada low speed polisher, ada hand polisher, dan banyak lainnya Mas. Ya. Oke, berarti dengan mulai banyak beragam mesin atau perkembangan teknologi ini Pak, kira-kira menurut Bapak apakah menjadi titik baliknya nih bagi para kita pekerja cleaning di lapangan untuk bisa lebih mempermudah atau mempercepat atau bagaimana gitu Pak? Baik, justru dengan adanya alat ini, alat canggih ini justru bisa membantu, mendukung, membuat efisiensi kerja kita di area yang dulunya manual, lama, membutuhkan waktu. Saat ini sudah ada mesin, jadi mempersingkat waktu dan memaksimalkan hasil kerja Mas, seperti itu. Oke, tapi kalau kita ngomongin kelemahannya Pak, kira-kira dengan pesatnya teknologi atau mesin-mesin ini kira-kira ada kelemahannya nggak kalau mau kayak itu? Kalau sisi kelemahan dan enggak, untuk saat ini belum ada poin penting dari kelemahan tersebut. Justru dengan adanya alat ini bukan menggantikan sisi SDM-nya. Jadi adanya alat ini justru mendukung, membuat efisiensi kerja dan hasil kerjanya teman-teman di lapangan, begitu Pak. Oke. Jadi kalau sampai saat ini belum ada kelemahan yang menjadi poin. Oke, dan untuk kalau misalkan kita ngomongin perkara untuk budget pasti lebih mahal Pak ya, Pasti lebih mahal, betul. Biaya pembelian alatnya ya Pak ya, cuman secara pengerjaan bisa lebih mudah. Oke, sekarang nih Pak, kalau misalkan menanggapi atau respon Bapak nih menanggapi perkembangannya industri cleaning ya di bidang teknologi, khususnya misalkan nih ada isu misalkan aplikasi mengenai pembersihan Pak, aplikasi manajemen cleaning service gitu. Misalkan sekarang kan ada banyak perusahaan yang pakai aplikasi khusus buat untuk mengatur jadwal tugas lapangan kebersihan, misalkan upload foto dan lain-lain. Kira-kira responnya gimana Pak? Baik, untuk saat ini memang begitu banyak perusahaan dan berkembangnya perusahaan OS ya, atau outsourcing yang menangani bidang kebersihan khususnya untuk cleaning service.
aplikasi justru menguntungkan satu sisi untuk perusahaan yang memang membawahi atau membidangi bidang kebersihan ini. Keuntungannya adalah bisa meminimalisir budget ya. Jadi saat ini tidak perlu offline, bisa langsung online melalui aplikasi. Begitu juga dengan form survei, tidak perlu offline, kita bisa online. Begitu dengan biaya budget, kita bisa lewat online, by online ya. Dulunya kan memang by offline yang harus ketemu, harus atur jadwal, harus atur waktu. Kalau saat ini bisa menggunakan aplikasi khusus seperti itu. Mengenai dengan SDM, chemical, mesin pun bisa digunakan secara online. Seperti itu sih Pak. Jadi ya sangat menguntungkan untuk saat ini di dunia cleaning service dengan adanya aplikasi yang modern saat ini. Oke, mungkin terakhir aja nih Pak, kalau misalkan Bapak ngelihat dari industri cleaning atau OS ke depannya dengan maraknya teknologi sekarang, apakah misalkan kita beberapa tahun lagi apakah industri ini makin berkembang lagi Pak, atau ya kayaknya akan kurang lebih gitu aja? Ya harapan kita semua ya, harapan semua pengusaha outsourcing khususnya bidang cleaning service, harapannya memang kita semua berkembang ya, baik berkembang secara profesional SDM, profesional alat, chemical, begitu juga dengan mesin. Dan harapan kita juga semakin banyaknya pengguna bersih-bersih untuk perusahaan ini. Jadi semakin menguntungkan buat pemakai jasa dan pengguna jasa, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi sudah nemenin cicat kita kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan kita, boleh like, comment, and follow juga, share kepada teman-teman. Kurang lebih mohon maaf, saya dan Pak Dwi izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.